Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darsunal an adab Islam. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran adabul Islam. Pelajaran ketiga, pertemuan ketiga dengan Ustadz untuk kelas 3 Thaifah Ali bin Abi Thalib. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah berikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Silakan duduk rapi, walaupun di rumah tetap adab-adabnya diperhatikan ya. Isti'dadan ista'dadana, sikap berdoa, doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita belajar adab tentang adab berjalan, pertemuan ketiga. Nah, pentingnya menjaga adab. Nah, Islam mengajarkan adab atau akhlak mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak diperintahkan agar kita manusia berakhlak mulia, agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Namun masih banyak manusia yang tidak mau untuk melakukannya. Semoga kita semua bisa melakukannya ya. Berakhlak yang baik, beradab yang baik kepada diri kita sendiri, kepada manusia, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak solih dan solihah, dalil pentingnya menjaga adab berjalan yaitu dalam Quran Surat Al-Isra ayat 37. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tingginya gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Jadi sudah dijelaskan ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyukai orang-orang yang berjalan dengan sombong. Jadi ketika kita berjalan pun kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya demi kebaikan kita. Ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat luar biasa baik, yang sempurna. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada tata caranya. Bahkan berjalan pun kita diajarkan bagaimana cara yang baik dan benar. Nah, begitulah buktinya bahwa Allah sangat mencintai kita dan menyayangi kita, maka Allah berikan aturan yang baik untuk kita agar diri kita juga baik. Nah, salah satunya adalah berjalan. Ada berjalan seperti tadi ya dalilnya. Sekarang antum coba perhatikan gambar di samping. Nah, ada gambar apa? Gambar di samping ini tentang adab berjalan. Bagaimana menurut antum semua? Sudahkah adab berjalan di samping ini, di gambar ini sesuai dengan ajaran Islam? Nah, nanti kita pelajari ya apa saja adab-adab dalam berjalan, sehingga ketika kita berjalan pun kita dapat pahala. Nah, luar biasanya agama Islam adalah setiap kita melakukan aktivitas yang baik, insya Allah memberikan pahala yang baik juga untuk kita. Berikut adab-adab berjalan menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama, tenang dan sopan. Jadi ketika kita berjalan, kita harus senantiasa tenang dan sopan. Kalau ada orang bertemu di jalan, tentunya kita harus tetap tenang dan juga sopan. Ketika bertemu yang tua, kita ucapkan salam. Begitu pula juga kalau kita bertemu dengan adik kelas kita atau yang lebih muda daripada kita harus tetap sopan. Yang kedua, badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Nah, jadi kita usahakan untuk bisa terus menundukkan pandangan. Nah, tapi juga hati-hati ya, lihat ke depan juga, takutnya ada tiang listrik kita nggak lihat. Nah, makanya juga harus perhatikan jalan dengan baik. Yang ketiga, berjalan secara normal. Jadi tidak boleh terburu-buru dan juga berjalan biasa saja dengan normal. Kemudian yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Yang kelima, mempunyai tujuan dengan jelas ketika kita ingin berjalan. Kemudian yang keenam, boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Kemudian selanjutnya, tidak mencari perhatian dalam berjalan. Kemudian tidak berjalan dengan sambil makan. Jadi kalau antum semua
terbiasa bawa makanan kemudian sambil berjalan, itu diusahakan dirubah ya, karena tidak baik juga. Seharusnya berjalan tidak boleh sambil makan. Nah, kemudian selanjutnya berjalan harus fokus. Hati-hati, takutnya ada batu atau ada tembok nanti tertabrak. Jadi harus perhatikan juga dan harus fokus. Kemudian yang terakhir, tidak mendahului orang lain. Jadi harus bisa pelan-pelan, apalagi yang lebih tua ya. Kalau ada ustadz saja juga diusahakan permisi dulu ya. Ucapkan permisi, afwan ustazat, ustadz mau lewat. Nah, seperti itu ya. Jadi perhatikan juga adab-adabnya. Itulah adab-adab berjalan menurut Islam sebagai berikut yang Ustaz jelaskan tadi. Kemudian juga ada dalam hadis Nabi bahwa ketika kita berjalan tidak dibolehkan kita menggunakan satu sendal ya. Jadi diusahakan kita menggunakan sendal dua-duanya menggunakan sendal. Jangan sampai misalkan sendalnya satu rusak, yang satu lagi tidak, kita menggunakan satu sendal. Karena dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa hanya setanlah yang menggunakan satu sendal. Nah, kemudian juga sendalnya juga jangan sampai berbeda ya, diusahakan sama. Nah, itu juga adab-adab dalam berjalan kita menggunakan sendal yang baik ya. Jadi kalau misalkan satu rusak, diusahakan jangan menggunakan satu sendal. Nanti ada video berikut ya yang mungkin antum bisa perhatikan adab-adab berjalan dan juga adab-adab ketika menggunakan sendal. Silakan antum coba perhatikan video berikut ini ya tentang adab berjalan. Hal yang perlu kita ingat saat mengenakan sendal juga yaitu kita tidak dianjurkan berjalan dengan satu sendal. Seperti yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tali sendal kalian copot, maka janganlah berjalan dengan satu sandal sehingga memperbaiki sendal yang rusak." Hadis riwayat Muslim. Demikian pula dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berjalan menggunakan satu sendal. Hendaknya kedua sendal tersebut dilepas ataukah keduanya dipakai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui bahwa dua hal tersebut hukumnya adalah dianjurkan dan tidak wajib. Oleh karena itu, bila kita mendapatkan masalah dengan alas kakinya karena tali sendal copot, maka hendaknya berhenti sejenak untuk memperbaiki sendal tersebut atau melepas semua sendal lalu melanjutkan perjalanan. Berjalan dengan memakai satu sendal dilarang supaya kaki yang tidak memakai sendal tidak kena tanah, duri, batu panas, dan semacamnya. Ada juga ulama yang menyatakan alasan terlarang memakai satu sendal saja adalah karena untuk berbuat adil pada kaki. Ada juga yang menyatakan bahwa terlarangnya agar tidak terjadi syuhroh atau tampil beda. Ada juga alasan lainnya karena cara jalan seperti itu adalah cara jalannya setan. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya setan berjalan dengan satu sendal. Hadis riwayat At-Tahawi dalam Syarh Mushkil Al-Atsar. Ya, alhamdulillah Ustaz sudah menjelaskan tentang adab-adab berjalan. Nah, bagaimana dengan antum semua ketika berjalan, anak-anak yang soleh dan solihah? Semoga mengikuti anjuran Nabi ya, dan juga sesuai dengan Islam. Jadi diusahakan ikuti adab-adab berjalannya dan antum amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk tugasnya antum untuk hari ini antum simak materi adab berjalannya dari awal sampai dengan akhir. Kemudian antum tulis yang sesuai ya, yang penting-pentingnya saja dirangkum untuk materi adab pada hari ini. Nanti kalau yang sudah menulis silakan antum semua kirimkan fotonya ke Ustadz ya. Jadi semangat, semoga Allah mudahkan kita semua agar Allah jadikan diri kita baik dan senantiasa kita menjalankan hidup ini sesuai dengan adab-adab yang Allah dan Rasulullah ajarkan ya. Semangat semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.